Shalom, selamat pagi. Di sini saya Arsidama Paripe dari kelompok 5 dan ada dua teman saya yaitu Aslan dan Calvin Poloan. Di sini kami akan membahas pengembangan sistem dan teknik dokumentasi. Sebagai pendahuluan, dokumentasi meliputi bentuk naratif, bagan alit atau flowchart, diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Deskriptif naratif sistem, penjelasan tiap tahap mengenai komponen dan interaksi sistem. Dalam bab ini akan dibahas mengenai diagram arus data, bagan alir atau flowchart, baru bagan alir flowchart sistem, dan yang keempat bagan alir program. Kita masuk yang pertama yaitu diagram arus data. Diagram arus data atau data flow diagram DVD mendeskripsikan arus data dalam sebuah organisasi untuk mendokumentasikan sistem yang sudah ada dan merencanakan sistem yang baru. Elemen-elemen dalam DVD antara lain, yang pertama ada sumber dan tujuan data. Yang kedua ada arus data. Yang ketiga ada proses transformasi. Dan yang keempat ada penyimpanan data. Diagram arus data. Sumber dan tujuan data dalam DVD mewakili suatu organisasi atau individu yang mengirim atau menerima data yang dihasilkan sistem. Arus data mewakili arus data antara lain pemrosesan, penyimpanan, serta sumber dan tujuan data. Arus data dapat terdiri dari satu atau lebih bagian data. Proses mewakili transformasi data. Penyimpanan dan data adalah tempat menyimpan data baik secara permanen maupun temporer. DVD tidak memperhatikan media penyimpanan secara fisik, seperti disk dan kertas, tetapi bersifat deskriptif. Nah, di sini ada basic di DVD symbols. Kita lanjut. Elemen-elemen dasar diagram arus data. Yang pertama, dari sumber data, ada arus data ke proses, kemudian arus data ke proses, kemudian dari arus data ke tujuan data. Baiklah, kita akan melanjutkan ke slide ke-7, yaitu menggambar DFD. Terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama memahami sistemnya, yang kedua mengabaikan aspek tertentu dalam sistem tersebut, misalnya proses pengendalian dan kegiatan pengendalian. Yang ketiga menetapkan batasan sistem, yang keempat mengembangkan diagram konteks atau konteks diagram. Yang kelima mengidentifikasi seluruh arus data yang masuk atau keluar dari batasan sistem, termasuk asal data dan susunan akhirnya. Yang keenam mengelompokkan arus data mana yang terdiri dari satu atau lebih bagian data. Yang pertama mengidentifikasikan proses transformasi, yang kedua mengelompokkan proses transformasi, yang ketiga mengidentifikasi seluruh file atau penyimpanan data, dan yang keempat mengidentifikasi seluruh sumber dan tujuan data, yang kelima memberi nama seluruh elemen DFD, yang keenam membagi DFD dalam subsidi, yang ketujuh memberi nomor urut pada setiap proses, yang kedelapan mengulangi prosesnya, dan kesembilan menyiapkan kopi akhir. Membagi DFD ke dalam subsidi. DFD dibagi ke dalam subsidi hingga ke tingkat yang rendah, bertujuan untuk menyediakan peningkatan jumlah termasuk bagian-bagian yang terlibat di dalamnya. Tingkatan DFD yang paling tinggi dinamakan diagram konteks, yaitu diagram yang memberikan deskripsi secara ringkas dan umum. Diagram konteks menunjukkan sistem pemrosesan data dan entitas eksternal yang merupakan sumber serta tujuan dari input dan output sistem. Konteks diagram, customer ke payment, payment ke cash proses, dan cash proses ke deposit ke bank. Bagan alir teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir menggunakan simbol-simbol untuk mendeskripsikan prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan dan arus data yang melalui sistem. Simbol-simbol dibagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. Simbol masukan,
atau keluaran, yang kedua simbol pemrosesan, yang ketiga simbol penyimpanan, dan yang keempat simbol arus dan lain-lain. Simbol masukan atau keluaran mewakili alat atau media yang memberikan input untuk mencatat output dari suatu pemrosesan. Simbol pemrosesan menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk memproses data. Simbol penyimpanan mewakili alat yang digunakan untuk menyimpan data. Simbol arus dan lain-lain menunjukkan arus data dan barang, suatu awal atau akhir dari bagian alir, waktu keputusan dibuat, dan waktu untuk menambah catatan penjelasan bagan dalam alir. Bagan alir terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama bagan alir dokumen, yang kedua bagan alir sistem, dan yang ketiga bagan alir program. Baik, saya akan melanjutkan dari slide ke-11. Standar flowchart simbol. Standar flowchart simbol sendiri terbagi menjadi 6 proses, yaitu input, processing, output, data store, dan konektor, dan miscellaneous. Pada proses input sendiri terdapat dokumen, manual keying, kemudian terminal atau PC. Pada processing sendiri ada computer process, manual process, auxiliary operation, dan offline process. Pada output ada CRT display, kemudian general purpose input output, kemudian pilihan transmisi. Pada data store ada disk, tape, dan paper. Pada konektor ada start stop, on page konektor, off page konektor, dan arus dokumen. Teman-teman pasti berpikir apa sih pentingnya standar flowchart simbol itu sendiri? Standar flowchart simbol sendiri berperan penting pada programmer dalam mengembangkan inovasi-inovasi yang akan datang. Kemudian kita masuk pada bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen sendiri mendeskripsikan arus dokumen dan informasi di antara bidang tanggung jawab dalam suatu organisasi yang berguna untuk menganalisis kecukupan prosedur pengendalian di dalam suatu sistem, seperti pemeriksaan internal dan pemisahan fungsi. Bagan alir pengendalian internal yaitu mendeskripsikan dan mengevaluasi pengendalian internal. Kemudian kita masuk pada bagan alir sistem dan bagan alir program. Bagan alir sistem menunjukkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output dari sistem informasi akuntansi atau SIA. Kemudian bagan alir program menunjukkan urutan proses logis yang dilaksanakan oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Kemudian hubungan dari kedua bagan tersebut adalah bagan alir sistem dan program adalah bagan alir program yang mendeskripsikan secara logis sebuah proses yang diperlihatkan dalam sebuah bagan alir sistem. Di sini kami menampilkan bagan alir sistem penjualan yang dimulai dari terminal penjualan, kemudian kepada edit data penjualan dan cetak tanda terima pelanggan. Kemudian kepada data penjualan, meringkas data penjualan dan cetak nilai total batch. Kemudian pergi ke file transaksi penjualan yang kemudian diperbaharui database. Kemudian setelah memperbaharui database tersebut, maka database tersebut disimpan dalam penyimpanan file. Teman-teman pasti berpikir apa sih hubungan di antara kedua tersebut. Namun dalam bagan yang pertama tadi, teman-teman masih bingung dalam menentukan apa perbedaan atau hubungan dari bagan alir program dan bagan alir sistem. Jadi kami menampilkan bagan yang kedua yang dimana bagan alir program dan bagan alir sistem itu di bagan alir sistem tersebut, bagan alir program yang dimulai dari tempat penyimpanan, input proses, dan kemudian output. Dan kemudian pada bagan alir sistem itu menunjukkan proses dalam bagan alir program sendiri. Dan dimulai dari input data, kemudian apakah kondisi tersebut dipenuhi. Jika tidak, maka akan diulang pada input data, kemudian apakah kondisi dipenuhi. Jika iya, maka dilaksanakan perhitungan. Itulah keterkaitan antara kedua dari bagan tersebut. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Terima kasih.